Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Dwi Putra, NIM saya 41120210079 dari jurusan Teknik Sipil Universitas Mercubuana. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas besar saya, pendidikan anti korupsi dan etik OMB. Yang pertama adalah materi konsep berpikir positif. Positive thinking ialah berpikir positif dengan cara melihat sesuatu tanpa melihat sisi negatif dan mengambil hikmah di balik masalah yang menimpa. Menurut Susityo, berpikir positif adalah kemampuan seseorang untuk memusatkan perhatian pada sisi positif dari keadaan diri, orang lain, dan situasi yang dihadapi. Nah, menurut Jim Doman dan John Maxwell tahun 1996, pemikiran yang positif dapat mengubah hidup serta membuat kita sukses dalam setiap usaha yang ingin dikejar. Berikut ini adalah beberapa indikator orang yang selalu berpikir positif. Yang pertama adalah percaya diri. Bila seseorang memiliki pikiran yang positif, maka ia akan yakin pada dirinya sendiri serta pada orang lain. Yang kedua adalah inisiatif. Percaya diri juga menjadikan seseorang sebagai pribadi yang penuh inisiatif. Keyakinan bahwa hidup ini bahwa positif dapat menimbulkan keinginan kuat dalam diri untuk mencoba hal-hal yang baru. Yang ketiga adalah ketekunan. Bila seseorang yakin bahwa hal-hal yang positif akan terjadi, maka orang itu akan tetap tekun berusaha hingga hal-hal positif itu benar-benar muncul. Yang keempat adalah kreativitas. Jika pikiran seseorang tertuju pada hal-hal positif, maka akan tumbuh keinginan besar pada diri orang itu untuk terus menyelidiki, bertanya, serta mencari tantangan baru. Nah, selanjutnya adalah karakteristik berpikir positif. Yang pertama adalah orang yang berpikir positif mengakui bahwa ada unsur-unsur negatif dalam kehidupan setiap individu. Akan tetapi, ia yakin bahwa semua masalah dapat diselesaikan. Yang kedua adalah orang yang berpikir positif tidak mau kalah oleh berbagai kesulitan dan rintangan. Yang ketiga adalah orang yang berpikir positif memiliki jiwa yang kuat dan konsisten. Manfaat berpikir positif. Ada 4 manfaat dan ada 3 manfaat, yaitu pertama, health. Seringkali keluhan atau rasa sakit seseorang secara organis tidak dapat diidentifikasi oleh dokter, dan ternyata keluhan dan rasa sakit tersebut tidak dirasakan lagi setelah orang yang bersangkutan mengganti isi pikirannya yang negatif dengan yang positif. Yang kedua adalah feeling of success. Orang yang berpikir positif pada saat dirinya menghadapi suatu tugas merasa yakin bahwa dirinya akan berhasil dalam melakukan tugas tersebut. Perasaan bahwa dirinya berhasil selanjutnya menjadi motivator internal bagi dirinya. Yang ketiga adalah optimis. Bersikap positif terhadap suatu tugas yang harus dilakukan merupakan awal berkembangnya optimis. Lalu yang keempat adalah self-confidence. Kebiasaan berpikir positif juga berperan penting dalam pengembangan kepribadian, yaitu rasa percaya diri. Berpikir positif tentang dirinya berarti melatih dirinya untuk memiliki rasa percaya diri. Selanjutnya adalah cara membangun sikap berpikir positif. Yang pertama adalah kamu bisa memilih bersikap optimis. Orang yang pesimis itu fokusnya kepada yang negatif, sedangkan yang optimis fokus memandang yang positif. Yang kedua adalah kamu bisa memilih menerima segalanya apa adanya. Ini tidaklah berarti bahwa kamu menjadi tak semangat dan menyerah. Artinya kamu tidak bergumul, merengek, dan membenturkan kepalamu ke tembok ketika segalanya tidak beres. Yang ketiga adalah kamu bisa memilih bersikap antusias. Sambutlah setiap harinya dengan semangat, laksanakanlah tugas-tugasmu dengan penuh semangat. Semakin kamu bersemangat, maka semakin orang-orang di sekelilingmu merasa dan bersikap demikian. Yang keempat adalah kamu bisa memilih sportif. Sportif artinya menerima kekalahan dengan positif sambil tersenyum, menjabat sang pemenang, tidak menyalahkan orang lain atau keadaan atas kekalahan itu. Sikap ini bisa menenangkan teman seandainya pun kamu tidak memenangkan pertandingan atau kompetisinya. Selanjutnya materi yang kedua yaitu komunikasi dan komunikatif efektif.
Istilah komunikasi dalam bahasa Inggris adalah communication, berasal dari kata Latin communication dan bersumber dari kata komunis yang berarti sama. Sama di sini maksudnya adalah sama makna. Komunikasi yang efektif adalah proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi sedemikian sehingga tujuan atau niat dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin. Dengan kata sederhana, ini tidak lain adalah penyajian pandangan oleh pengirim dengan cara yang paling dipahami oleh penerima. Lalu ada elemen-elemen yang membuat komunikasi efektif. Yang pertama adalah pesan yang jelas. Pesan yang jelas yang ingin disampaikan pengirim harus sederhana, mudah dipahami, dan disusun secara sistematis untuk mempertahankan kebermaknanya. Yang kedua adalah pesan yang benar. Informasi yang dikomunikasikan tidak boleh samar atau salah dalam arti apapun. Yang ketiga adalah pesan lengkap. Komunikasi adalah dasar pengambilan keputusan. Jika informasinya tidak lengkap, dapat menyebabkan keputusan yang salah. Yang keempat adalah pesan tepat. Pesan yang dikirim harus pendek dan ringkas untuk memfasilitasi interpretasi langsung dan mengambil langkah yang diinginkan. Lalu yang ketiga adalah fungsi. Maka Harold Laswell mengemukakan bahwa fungsi komunikasi antara lain, yang pertama adalah manusia dapat mengontrol lingkungannya. Yang kedua, beradaptasi dengan lingkungan tempat mereka berada. Dan yang ketiga adalah melakukan transformasi warisan sosial kepada generasi berikutnya. Selanjutnya adalah komunikasi antar pribadi. Menurut DeVito tahun 1976, komunikasi antar pribadi merupakan pengiriman pesan dari seseorang dan diterima oleh orang lain dengan efek dan feedback yang langsung. Kata pribadi menurut istilah adalah individu yang berbeda satu dengan lainnya. Perbedaan tersebut menyebabkan orang mengenal individu secara khas dan membedakan dengan individu lainnya. Kualitas individu menentukan kekhasannya dalam hubungan dengan individu lain, dan kekhasan tersebut akan menentukan kualitas komunikasinya. Selanjutnya adalah komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal adalah sebagai komunikasi dengan menggunakan kata-kata, baik secara langsung mendeskripsikan perasaan yang kita alami maupun tidak. Lalu dibagi dua, yaitu komunikasi verbal vokal dan komunikasi verbal non-vokal. Komunikasi verbal vokal adalah komunikasi dengan cara menyampaikan pesan kata-kata yang diucapkan. Misalnya seorang pemimpin berbincang dengan salah satu stafnya mendiskusikan mobil baru yang akan dibeli oleh inventaris kantor. Yang kedua adalah komunikasi verbal non-vokal, adalah komunikasi menggunakan kata-kata tetapi tidak diucapkan. Misalnya adalah surat menyurat. Lalu ada komunikasi non-verbal. Dia mengemukakan komunikasi non-verbal adalah setiap bentuk perilaku manusia yang langsung dapat diamati oleh orang lain dan mengandung informasi tertentu tentang pengirim atau pelakunya. Komunikasi non-verbal adalah semua isyarat yang bukan kata-kata. Selanjutnya adalah hambatan. Hambatan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hambatan yang melibatkan latar belakang orang. Orang-orang memiliki latar belakang yang berbeda, misalnya budaya, tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan lain-lain. Ini melibatkan hambatan terkait berikut. Yang pertama adalah perbedaan sikap. Terkadang orang menolak untuk memahami atau berubah pikiran ketika mereka telah menetapkan pandangan mereka tentang topik tertentu. Sikap mereka menghalangi tujuan komunikasi. Yang kedua adalah perbedaan demografis, perbedaan usia, generasi, jenis kelamin, status, tradisi, dan lain-lain. Yang ketiga adalah kurangnya pengalaman atau perspektif umum. Pengalaman seseorang mengembangkan perspektif mereka dalam melihat sesuatu dengan cara tertentu. Perspektif ini bervariasi dari orang ke orang. Yang keempat adalah melompat ke kesimpulan. Beberapa orang kurang sabar dalam mendengarkan orang lain dan sering melompat ke kesimpulan di antara komunikasi sehingga mengabaikan motif pesan. Lalu yang kedua adalah hambatan fisik. Hambatan ini dapat dialami secara langsung tetapi menantang untuk diatasi. Beberapanya antara lain jarak fisik. Ketika orang berkomunikasi dalam jarak jauh, mereka kehilangan aspek komunikasi nonverbal karena gerakan dan ekspresi penerima tidak dapat ditafsirkan. Yang kedua adalah kebisingan.
Lingkungan atau sistem komunikasi terkadang melibatkan kebisingan yang tidak diinginkan yang mengganggu proses komunikasi sehingga tidak efisien. Yang ketiga adalah hambatan fisiologis. Salah satu hambatan paling umum untuk komunikasi yang efektif adalah kecacatan fisik orang yang terlibat. Lalu selanjutnya adalah hukum komunikasi. Adapun 5 hukum komunikatif yang efektif. Yang pertama adalah respect. Hukum pertama dalam mengembangkan komunikasi yang efektif adalah sikap menghargai setiap individu yang menjadi sasaran pesan yang kita sampaikan. Yang kedua adalah empati. Empati adalah kemampuan kita untuk menempatkan diri kita pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Yang ketiga adalah audible. Makna dari audible antara lain dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. Yang keempat adalah clarity. Hukum keempat yang terkait dengan itu adalah kejelasan dari pesan itu sendiri sehingga tidak menimbulkan multi-interpretasi atau berbagai penafsiran yang berlawanan. Yang kelima adalah humble. Sikap ini merupakan unsur yang terkait dengan hukum pertama untuk membangun rasa menghargai orang lain, biasanya didasari oleh sikap rendah hati yang kita miliki. Lalu selanjutnya adalah materi kepemimpinan dan kerjasama tim. Kepemimpinan hanya dapat dilaksanakan oleh seseorang pemimpin. Seorang pemimpin adalah seorang yang mempunyai keahlian memimpin, mempunyai kemampuan yang mempengaruhi pendirian atau pendapat orang atau sekelompok orang tanpa menanyakan alasan-alasannya. Menurut James Allister, tugas utama seorang pemimpin adalah 1. Pemimpin bekerja sama orang lain. 2. Pemimpin adalah tanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Yang ketiga adalah pemimpin membuat keputusan yang adil. Tapi ada pendapat lain, yaitu menurut Henry Mintzberg, peran pemimpin adalah 1. Peran hubungan antar perorangan. Yang kedua adalah fungsi peran informal. Yang ketiga adalah peran pembuat keputusan. Selanjutnya adalah prinsip dasar kepemimpinan. Menurut Stephen R. Covey tahun 1997, prinsip adalah bagian dari suatu kondisi, realisasi dari konsekuensi. Karakteristik seorang pemimpin didasarkan kepada prinsip-prinsip, antara lain yaitu 1. Seorang yang belajar seumur hidup. Yang kedua adalah berorientasi pada pelayanan. Yang ketiga adalah membawa energi yang positif. Lalu adalah materi kerja tim. Menurut Baktiar, bahwa kerjasama merupakan sinergitas kekuatan dari beberapa orang dalam mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Kerjasama akan menyatukan kekuatan ide-ide yang akan mengantarkan pada kesuksesan. Nah, kelebihan dari kerjasama tim adalah berbagi situasi koeksistensi sehari-hari dan mengembangkan tujuan yang diusulkan oleh organisasi. Yang kedua adalah bicara tentang kepentingan bersama, kombinasi strategi, metodologi, prosedur, dan teknik untuk mencapai tujuan yang disatukan oleh perusahaan. Yang ketiga adalah meningkatkan rasa memiliki terhadap peran yang dilakukan karyawan untuk mencapai tujuan yang mereka bantu ciptakan. Selain kelebihan, terdapat kekurangan dari kerjasama tim. Yang pertama adalah tim kerja memungkinkan terjadinya group think. Yang kedua adalah memungkinkan terjadinya free rider. Dan yang ketiga adalah memungkinkan pengambilan keputusan berlarut-larut. Lalu, apa sih hubungan kepemimpinan kerjasama tim? Membentukkan ruang lingkup peran berhubungan erat dengan kepemimpinan karena peran tersebut meliputi pembentukan dan pembinaan tim-tim kerja, pengolahan tata kepegawaian yang berguna untuk tujuan organisasi, pembukaan, pembinaan, dan pengendalian hubungan eksternal dan internal organisasi perwakilan bagi organisasinya. Menurut Wahjo Sumijo tahun 1994, peranan kepemimpinan ditekankan kepada sederhatan tugas-tugas apa yang perlu dilakukan oleh setiap pemimpin dalam hubungannya dengan bawahan atau dengan kata lain. Nah, Covey membagi peran kepemimpinan menjadi 3 bagian, yaitu pertama adalah pathfinding atau pencari alur. Peran ini untuk menentukan visi dan misi yang pasti. Yang kedua adalah aligning, dan yang ketiga adalah empowering. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.